Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Sebelumnya kita sudah bersama-sama melewati masa pandemi COVID-19 ini kurang lebih selama setahun, yang mengharuskan kita untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga jarak, dan juga menjaga protokol kesehatan yang ada atau mengikuti protokol kesehatan yang ada. Hal itu membuat kami dari mahasiswa mata kuliah imunologi khususnya, itu memberikan pemaparan kami melalui sebuah jurnal, yang kita ambil yaitu dengan judul Sequence-Based Prediction of SARS-CoV-2 Vaccine Targets Using a Mass Spectrophotometry-Based Bioinformatics Predictor Identifies Immunogenic T-cell Epitopes, yang terdiri dari Shirley Amrina, Faridatul Risyana, dan Nabila Putri Kusuma Citradewi. Adapun SARS-CoV-2 ini ditemukan awalnya di kota Wuhan, China pada akhir tahun 2019 lalu, yang mana penyebaran SARS-CoV-2 ini sangat cepat yang mengakibatkan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengumumkan pandemi global. Oleh karena itu ada kebutuhan mendesak akan vaksin dan perawatan antivirus efektif untuk melawan SARS-CoV-2, yaitu untuk mengurangi penyebaran agen yang sangat menular ini. Adapun jurnal acuan yang kami ambil di sini yaitu yang ditulis oleh Poran yang diterbitkan pada tahun 2020. Outline-outline yang akan kami bahas yaitu yang pertama adalah latar belakang, kemudian ada metode, dan yang terakhir yaitu pembahasan dan hasil. Outline yang pertama yang akan kami bahas yaitu ada latar belakang, di mana sebelumnya kita kembali lagi ke pengantar sistem imun yang disebut dengan epitop itu sendiri merupakan daerah antigen yang berinteraksi dengan antibodi, di mana untuk masing-masing epitop atau untuk epitop yang berbeda, itu akan berikatan dengan antibodi yang berbeda-beda pula, seperti yang ditunjukkan pada gambar, di mana dapat dilihat antibodi A khusus untuk epitop yang berbentuk seperti segitiga, kemudian yang antibodi B untuk epitop yang berbentuk setengah lingkaran dan begitu juga dengan antibodi yang C. Selanjutnya yaitu ada gambar struktur dari virus corona itu sendiri, di mana virus corona itu sendiri memiliki protein-protein yang bisa kita lihat seperti di gambar, yaitu protein S yang berwarna orange, kemudian ada protein M yang berwarna ungu, protein N yang berwarna biru, dan protein E yang berwarna kuning. Kemudian selain memiliki protein, virus corona juga memiliki RNA yang ditunjukkan dengan warna merah dan lipid membran yang ditunjukkan, mengitari virus tersebut. Jadi sudah disebutkan sebelumnya yaitu, eee, virus corona memiliki protein-protein struktural yaitu berupa protein E yaitu protein envelope, kemudian protein M yaitu protein membran, dan protein N yaitu protein nukleokapsid. Selanjutnya yaitu ada protein S yang merupakan protein spike. Coronavirus ini sendiri merupakan virus RNA untai tunggal sense positif, yang mana sebagian besar infeksi virus corona ini menyebabkan gejala pernapasan ringan. Namun, beberapa infeksi virus corona baru-baru ini telah mengakibatkan morbiditas dan mortalitas yang serius, termasuk coronavirus sindrom pernapasan akut yang parah atau biasa disebut SARS-CoV. Adapun pada jurnal kali ini dilakukan penelitian terhadap tikus, yang mana telah menunjukkan bahwa transfer adopsi sel CD8 plus T-memory khusus SARS-CoV memberikan perlindungan terhadap infeksi SARS-CoV yang mematikan pada tikus tua, dan transfer sel T efektor CD4 dan CD8 plus yang mengadopsi ke tikus yang imunodefisiensi atau tikus muda, itu mempercepat pembersihan virus dan meningkatkan kelangsungan hidup. Respon sel CD4 maupun CD8 plus T juga telah terdeteksi di SARS-CoV dan pasien yang terinfeksi dari SARS-CoV-2. Adapun sampel epitop yang digunakan pada penelitian jurnal ini, yaitu dapat dilihat dan digambarkan melalui peta yang berwarna putih yang terdiri dari populasi
benua Amerika, benua Asia, maupun benua Eropa. Selanjutnya, outline yang akan dibahas yaitu metode. Pada penelitian ini ada beberapa metode yang dilakukan. Yang pertama yaitu analisis epitop sel T, pemilih coronavirus dengan virus pathogen database and analysis research atau biasanya disebut PIPR. Jadi di sini epitop yang ditentukan itu secara eksperimental dari famili coronavirus ini pada host manusia diambil dari database PIPR yang diakses pada tanggal 5 Maret 2020. Selanjutnya dilakukan prediksi pengikatan terhadap epitop sel T famili coronavirus dengan PIPR. Jadi pasangan alel peptida HLA1 di sini dalam dataset validasi PIPR ini diberi skor menggunakan prediktor pengikat HLA1. Demikian pula pada pasangan alel peptida HLA2 dalam dataset validasi PIPR juga diberikan skor menggunakan prediktor pengikat HLA2. Selanjutnya, pengambilan sekuens SARS-CoV-2. Jadi di sini dia menggunakan referensi dari GenBank untuk melihat sekuens SARS-CoV-2 yang diakses melalui website. Selanjutnya dilakukan identifikasi epitop HLA1 dan prioritas berdasarkan cakupan populasi. Jadi di sini untuk mengidentifikasi epitop dari HLA1 di sini kemungkinan 8 urutan peptida 12 mer dari SARS-CoV-2 dengan prediktor pengikat HLA1 untuk 74 alel termasuk 21 alel HLA-A, 35 alel HLA-B, dan 18 alel HLA-C. Jadi pasangan alel peptida ini diberikan persen peringkat dengan membandingkan skor pengikatan mereka. Metode selanjutnya yaitu identifikasi epitop HLA2 dan prioritas berdasarkan cakupan populasi. Jadi di sini untuk mengidentifikasi epitop HLA2 di sini digunakan prediktor pengikat HLA2 untuk menilai semua urutan 12 sampai 20 MERS dalam proteom SARS-CoV-2 untuk memprediksi potensi pengikatan dan kemungkinan inti pengikatan dalam masing-masing 12-20 MERS. Penilaian yang dilakukan di semua alel HLA2 terdiri dari 46 alel HLA-DR, 17 alel HLA-DP, dan 20 alel HLA-DQ. Pasangan alel peptida di sini diberi persen peringkat dengan membandingkan skor pengikatan mereka. Selanjutnya dilakukan perbandingan epitop yang diprediksi dengan proteom manusia. 8 hingga 12 sekuens, 9 mer sekuens, dan 25 mer sekuens dari SARS-CoV-2 dibandingkan dengan semua urutan yang sama panjang dari proteom manusia. Dengan menggunakan gen UCSC Genome Browser dengan anotasi EC19 dari genom manusia dan transkrip kode protein. Selanjutnya dilakukan induksi sel T dan penilaian respons sel T peptida MHC positif. Di sini peripheral blood mononuclear cell pada manusia dari donor human leukocyte antigen E yang positif diisolasi menggunakan Pickel spiration. Selanjutnya, peripheral blood mononuclear cell ini diinkubasi dengan kolom peptida, kemudian dimatangkan dan dikultur dengan adanya interleukin 7 dan interleukin 15 untuk mendorong pertumbuhan sel T. Kemudian dipanen dan frekuensi sel sitotoksik sel T ini yang spesifik untuk peptida mayor histocompatibilitas kompleks ini diuji dengan menggunakan kode kombinatorial dari multimer peptide
Major Histocompatibility Complex. Dan yang terakhir dilakukan analisis kumpulan data proteomics SARS-CoV-2 yang tersedia untuk umum. Jadi di sini dia menggunakan dataset proteomics SARS-CoV-2 yang didownload dari Proteomic Identification Database. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan dari jurnal ini. Selanjutnya untuk hasil, yang pertama itu validasi prediktor bioinformatika untuk epitope virus menggunakan VIPR, di mana diketahui bahwa SARS-CoV-2 ini merupakan virus yang baru saja ditemukan. Spesifik data tentang peningkatan MHC peptida SARS-CoV-2 dan epitope imunogenik saat ini terbatas. Untuk itu, cara untuk memvalidasi epitope virus tersebut adalah dengan mengidentifikasi peptida dari keluarga Coronaviridae dengan urutan peptida yang cocok dari coronavirus. Untuk database-nya menggunakan database VIVR yang mencantumkan hasil imunogenisitas sel T dan uji peningkatan peptida MHC untuk alel HLA1 dan HLA2 untuk epitope patogen virus. Untuk datasetnya menggunakan semua tes virus keluarga Coronaviridae dengan inang manusia dari VIPR. Untuk HLA1 dalam dataset validasi ada total 4.445 pasangan alel peptida HLA yang unik untuk diuji peningkatannya dengan MHC menggunakan variasi 1. Seluler MHC atau MHC yang dimurnikan, 2. Uji langsung atau kompetitif, dan 3. Pengukuran dengan fluoresensi atau radioaktivitas. Untuk HLA2-nya itu sama dengan uji yang dilakukan pada HLA1. Baik, ini merupakan gambar hasil prediksi peningkatan untuk kedua pasangan alel peptida HLA1 dan HLA2 dari VIPR. Untuk A ini merupakan di sini ada sumbu X dan sumbu Y, di mana untuk sumbu Y-nya itu adalah log 10 present rank, dan untuk yang sumbu X-nya itu hasil uji peningkatan MHC yang dilaporkan, baik dia negatif, binary, low, intermediate, sama high. Untuk garis hitam yang di tengah-tengah ini merupakan nilai mediannya. Terus yang didapatkan dari HLA1 ini sebanyak 4.445 pasangan alel peptida HLA1. Kemudian untuk yang B, random AUC 0,57 HLA1 prediktor AUC 0,86 ini merupakan nilai dari untuk sumbu Y-nya itu log 10 dan sumbu X-nya itu recall. Ini merupakan nilai analisis presisi recall yang dimodifikasi untuk peningkatan HLA1 prediksi dari VIPR, di mana ini demonstrasikan pecahan positif benarnya dari semua yang disebut positif. Presisi ditunjukkan dengan warna. Nah, ini kan warna kuning. Hasil presisinya itu ditunjukkan dengan warna. Untuk kuning presisinya itu 1,0. Untuk yang agak kehijauan, hijau muda 0,9, hijau tua 0,8. Kemudian untuk warna biru di sini 0,7, dan untuk warna hitam biru sampai hitam 0,6. Kemudian untuk HLA2 di sini sama dengan HLA1 ujinya. Kemudian didapatkan total alelnya 259 alel peptida HLA2 yang berpasangan. Dan di sini juga ada garis hitamnya, itu juga menunjukkan median nilai tengahnya. Kemudian untuk yang D juga merupakan nilai precision recall-nya dari HLA2. Di sini juga dilihat ada precision recall-nya berdasarkan warnanya.
Selanjutnya, setelah melakukan validasi tadi, kemudian prediksi epitop untuk SARS-CoV-2. Nah, ini memanfaatkan kemampuan prediksi peningkatan HLA untuk mengidentifikasi peptida yang paling relevan dengan pembentukan SARS-CoV-2 terhadap respons sel T. Untuk peptida HLA1 itu sendiri menghitung kemungkinan setiap peptida dengan panjang 8 sampai 12 asam amino dari 13 asam amina ORF SARS-CoV-2 untuk mengikat alel HLA1 dalam database VIVR tadi. Kemudian langkah selanjutnya itu menghitung peringkat persen dari setiap peptida pasangan alel HEMAC dengan membandingkan skor pengikatannya dengan skor tersebut dari satu set peptida. Nah, dari pengikatan tadi itu diidentifikasi sebagai urutan yang diprediksi mengikat alel tertentu dengan tingkat persen 1% atau lebih rendah. Dengan cara ini untuk HLA1 sendiri terdeteksi total 11.897 unit peptida SARS-CoV-2 yang diperkirakan akan berikatan setidaknya dengan satu alel HLA1. Dengan HLA1, untuk HLA2 itu membatasi panjang peptidanya itu hingga 30 asam amino atau bahkan lebih lama karena alur pengikatan HLA2 terbuka di kedua ujungnya. Dan di sini terdeteksi mengidentifikasi 3.372 inti pengikatan untuk HLA2-nya. Dan skor peringkatnya sebesar 1%. Nah, di sini terdapat skema untuk melihat bagaimana pendekatan untuk mengidentifikasi epitop sel T SARS-CoV-2 dan validasinya. Yang pertama ini merupakan diagram SARS-CoV-2 virus dan contoh proteinnya. Di sini merupakan prediktor pengikatnya untuk yang B ini. Untuk HLA1 dan HLA2 ke 13 ORFS SARS-CoV-2 yang dijelaskan tadi. Di sini menggunakan spektrofotometri massa. Kemudian untuk yang C ini merupakan epitop HLA1 dan HLA2 yang diurutkan berdasarkan kemungkinannya untuk mengikat alel HRA tertentu. Untuk yang D ini, epitop dibagi antara SARS-CoV-2 dan coronavirus lainnya yang sebelumnya telah diuji, digunakan untuk validasi tersebut. Ini merupakan experimental validation-nya. Untuk uji induksi sel T untuk menilai imunogenisitas dari epitop tertentu tersebut. Nah, ini merupakan dapat dilihat ini tabel hasil dari prediksi epitop SARS-CoV-2-nya. Ini merupakan protein ORF-nya, nilai length-nya, terus peptida HLA1 vercon-nya, report in PIVR, stay negatif, stay positif, present positif, binding core and HLA2 vercon-nya dapat dilihat di sini. Dari 13 data yang diuji ada 9 yang termasuk dari present positif, yaitu envelope protein EM, N, kemudian ada ORF-AB poliprotein, ORF3A protein, kemudian ORF7 protein, ORF7B, ORF8 protein, ORF9B protein, sama spike protein. Selanjutnya untuk imunogenisitas HLA 02 banding 01 untuk memprediksi epitop SARS-CoV-2. Di sini algoritmanya itu untuk memprediksi kemungkinan dari epitop yang akan disajikan oleh alel HLA tertentu. Tetapi tidak secara langsung memprediksi kemampuan reseptor sel T. Di sini dipilih 23 epitop
hasil sintesis untuk peningkatan HLA-A 0,2 banding 0,1. Untuk 20 epitopnya itu diambil dari SARS-CoV-2 yaitu SMNE dan WRF1AB, dan untuk tiganya itu diprediksi, ini sangat diprediksi tetapi dipilih dari VIPR. Nah, untuk kolom peptidanya itu sendiri dibudidayakan dengan PBMC dari 3 donor manusia, dan epitopnya yang diprediksi tadi itu dianggap imunogenik jika mereka menimbulkan respons sel T, seperti yang dideteksi dengan mengikat PMHC multimer untuk HLA-A 0,2 banding 0,1. Selanjutnya yaitu ditemukan bahwa 11 dari 12 peptida diberi peringkat tinggi oleh prediktor yang dengan peringkat persen kurang dari 1%, dengan 2 peptida khusus imunogenik pada pasien dengan skor masing-masing pada peringkat 0,1 dan 0,17%. Menariknya, dalam uji sel jurnal ini, epitop HLA A02 berbanding 0,01 RLQ SLQ TYV memunculkan respons sel CD8+ T pada ketiga donor sehat. Meskipun tidak dilakukan tes sel T untuk mengevaluasi imunogenisitas epitop yang diprediksi HLA-2, analisis semacam itu akan berharga, terutama mengingat pentingnya sel CD4+ T dalam respon antivirus selular dan humoral. Dengan demikian, pada jurnal ini juga diusulkan bahwa kombinasi epitop sel B dan T dapat memberikan kekebalan jangka panjang dari SARS-CoV-2 atau mengurangi keparahan penyakit jika perlindungan bersifat parsial. Selanjutnya yaitu, terdapat di sini terdapat diagram yang menunjukkan bahwa analisis kumpulan data proteomik yang tersedia untuk menunjukkan, tingkat dari ekspresi protein yang ada pada SARS-CoV-2 yang relatif. Di mana di sini dikumpulkan 3 data yang memeriksa tanggapan proteomik terhadap infeksi SARS-CoV-2, yaitu, eee, data dari Bestarosty, Bojkova, dan Davidson. Kemudian kelimpahan protein ini diperkirakan dengan jumlah spektral yang dinormalisasi ke panjang protein ORF yang bernotasi apapun yang tidak ditunjukkan pada gambar. Di sini dari ketiga penelitian yang dilakukan, atau yang ditunjukkan oleh diagram ini, menunjukkan bahwa protein nukleokapsid atau protein N merupakan protein SARS-CoV-2 yang paling melimpah di sel yang terinfeksi. Oke, selanjutnya yaitu kesimpulan, di mana, pada jurnal ini diidentifikasi beberapa kemungkinan epitop yang merupakan target potensial untuk sel CD4+ dan CD8+ T, yang properti pengikatan HLA-nya mencakup hampir seluruh populasi. Dikonfirmasi bahwa prediktor pengikatan pada jurnal ini dapat memprediksi epitop yang memunculkan respons sel CD8+ T dari beberapa protein SARS-CoV-2. Ekspresi protein dan cakupan alel HLA populasi dikombinasikan dengan kemampuan untuk mengidentifikasi epitop sel T, di mana harus dipertimbangkan dalam strategi desain vaksin SARS-CoV-2 dan pemantauan kekebalan. Oke, mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Jika ada kekurangan mohon kami untuk dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.